Ya. Saya pernah buka YouTube mulai pengajian. Saya mendengar ketika orang setiap habis sholat maghrib membaca surat Al-Mulk itu katanya pasti dari siksa kubur. Memang ada hadis dan keterangan para ulama udah pasti kan ada dasarnya. Ada hadis yang menerangkan membaca surat Al-Mulk atau membaca surat Tabarok gitu ya, dibebaskan daripada siksa kubur. Itu sebenarnya gini ya, sama juga kayak Al-Quran. Hadis juga sama kayak Al-Quran, artinya ada peringatan, ada motivasi. Tahu nggak motivasi? Iya. Penyemangat, ada ancaman. Nah kalau kayak model-model siapa yang habis sholat maghrib baca surat Al-Mulk terbebas dari siksa kubur, itu motivasi sebenarnya. Hadis-hadis penyemangat supaya rajin baca Quran. Nggak salah memang. Tapi apakah benar tidak disiksa kubur? Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya kalau dia maksiat zina, kan gitu kan, bener nggak kira-kira? Paham ya? Intinya mereka Tergantung amal perbuatan. Karena kalau seandainya itu jadi patokan mutlak, khawatirnya gue udah seksa kubur bebas. Yang penting kita habis maghrib baca surat Tabarok, Al-Mulk. Ntar malamnya mabuk lagi, zina lagi. Besok maghrib baca lagi Tabarok. Susah jadinya kalau kayak gitu. Jelas ya? Jelas ya. Jadi itu motivasi. Hadis-hadis motivasi gitu. Kayak gitu. Kayak model begini juga. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, sama juga dia berjalan menuju surga. Itu juga kan hadis motivasi. Biar rajin ngaji jadinya kan. Betul. Kita akhirnya rajin ngaji, rajin jalan ke majelis taklim gitu. Kayak gitu. Cuman kalau jalannya cuma sekali, nah kan apa dia menuju surga kan gitu. Ada mungkin. Nah. Kali doang. Sekali doang jalannya. Nah. Jelas ya? Jelas. Ewan. Lontong kemarin lah. Iya. Lontong lu keluarin aja. Lagi rebus. Ya. Seputar tentang penggodokan ini. Oke, langsung aja dah. Saya kasih pertanyaan. Ini diskusi ya. Kita kenapa saya mau diskusi malam ini, khusus diskusi. Jadi kita ngebedahnya dulu. Pertama tanpa rujukan, tanpa adanya dalil. Nanti kita baru yang kedua pakai dalil. Ya. Nah, ini menyangkut masalah yang sekarang kita alami, yaitu COVID-19 atau corona yang masih merajalela lah gampangnya. Masih berkembang. Gitu ya? Iya. Oke. Langsung aja poinnya gini. Manusia atau siapapun lah, itu kalau sakit, yang sakit itu jasadnya apa batinnya? Diskusi dulu, jangan pakai, ini juga pertanyaan tanpa ada dasar, pokoknya pengalaman pribadi, pemahaman gitu aja. Iya. Pemahaman masing-masing. Pasti kita pernah ngerasain sakit. Gitu. Jadi bahasanya kita merenung bersama, diskusi bersama. Jadi kalau sakit, yang sakit itu jasadnya apa? Batinnya lah gampangnya gitu. Batinnya. Saya biasa mau batin. Oh, bisa dua-duanya. Saya nanya Jasad. jasadnya. Jasad. Jasad. Ente bae. Hidung.
Jasad batin. Jasad. Jiwa. Batin. Batin. Oke. Jadi ada yang jawab jasad, ada yang jawab batin. Yang jawab batin, alasannya apa? Kalau batin alasannya karena dari pola pikir. Dari pola pikir. Terus ada yang lain? Batin tuh Pendoktrinan yang berulang-ulang loh. Batin yang berulang-ulang. Pendoktrinan yang berulang-ulang. batin. Apa, Me? Hitam katanya. Harus punya alasan. Ya, artinya Itu apa bisa dibahas? pertanyaannya kan berarti yang sakit jasad atau batin. Kan pasti kita ngerasa sakit nih. Nah, jadi sebelum ngejawab itu kan kita ingat sakit gitu dong. Biar bisa ngejawab gitu. Ingat sakit dulu waktu kita sakit biar bisa ngejawab. Contohnya kalau kayak demam aja ini, Ah. bukan badannya sakit, tapi kan Jiwa. dari jiwa. Iya. Sakit jiwa. Jiwa. Sakit jiwa udah. Iya, alasannya apa? Nah, ya kalau logika aja kalau demam itu kan berarti ini nggak ada yang luka. Ah. Tapi kan yang sakitnya di sini. Terus Kan kalau ada- misalkan ada luka, itu kan demam nih. Dari situ bilang kan nggak ada luka. Terus kalau ada luka, sakitnya ada luka. Gimana? Jasad. Ini kan tektok nih kita ya bener ya. Ini kan kalau misalnya ada luka gimana? Iya, malah kita tetanus, apa infeksi. Pokoknya luka aja parah banget mati lagi. Kenarik. Nah, iya betul betul. Itu kan tadi meriang. Emang nggak kelihatan tuh. Tapi kalau ada bacokan, ada lukanya kelihatan. Siapa yang ngerasain tuh? Yang ngerasain sakit. Ke batin. Istiqomah. Di koma dia. Oke. Jasad, jawab jasad. Medo. Ya kalau kita terluka itu kan. Tadi itu. Itu terlukanya misalnya tergores itu ya. Atau kita jatuh, patah kan yang ngerasain badan. Jasa. Ya walaupun emang ini di dalam Iya, iya. ngerasain sakit kan gitu. Nah, ini mulai error nih. Iya, lu. Lagi baik. Bong, pakai Ya pokoknya gini ya. Ini kan diskusi atau obrolan kita tiap malam Senin itu kan nggak ada yang kita salahin kan? Ada. Masing-masing tergantung pemahaman kita aja. Gitu. yang bener apa jawaban? Nah itu kalau misalnya kita jatuh nih. Wah, kaki patah. Kan udah Simpel aja. Ya jasa ngerasain. Kelihatan. Udah begitu. Iya. Kepaduk dah. Tempat itu udah Udah berdarah. copot dah. Nah, yang ngerasain jasa. Oke. Nah. Kalau jawaban Medo itu masih bisa dipatahin. Maksudnya masih bisa diurai lagi. Gitu. Ya, ini saya nggak nyalain yang jasad nih, tapi masih bisa diurai lagi, masih bisa dipatahin. Kok bisa dipatahin? Ya kita kembali aja ke kematian. Artinya apa? Orang bisa hidup karena ada batinnya, kan gitulah gampangnya, dalamnya. Berarti kan ya? Nah sekarang andai si mayit kita bacok, bisa kerasa nggak dia? Enggak keras orang mati. makan daging aja. Iya, makanya kembalinya ke situ. Paham nggak nih maksudnya nih? Paham nggak? Berarti jasad salah. Salah. Ganti. Sakit hati. Revisi. Batin. Iya, iya kan kita pakai akal nih. Belum masuk ke dalil nih belum, gitu kan. Kita sering ngeliat kan saudara meninggal. Kita gebukin kayak apa, kita bacokin tebelah-belah juga. Enggak kerasa. Diem baik kan? Bener nggak? Betul, batin itu nggak ada. Iya makanya yang ngerasa sakit. Ngerasa sakit. Ya. Jiwa. Jiwa. Sakit jiwa bukan. Nah. Cocok. Cocok. Deal. Nonton dulu hari Ini maksudnya gini, ntar nih biar nyampe kerucutnya, ini jadi rumusan sakit. Jadi rumusan sakit. Bisa buat anak obatnya gitu. Nah dulu jangan ngomongin penangkal obatnya dulu. Gitu.
contoh gini lah. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Ente, Mas. Habis maghrib malam Senin atau tiap malam Senin lah, tiap malam Senin jam 9 memang ada jadwal pengajian. Tahu-tahu hujan turun. Keluar nggak ente? Enggak. Nggak akan keluar, siapapun rata-rata kan. Tapi ente pas malam Selasa bukan jadwal ngaji, hujan, ditelepon sama imam, doi samperin duit 1 juta, keluar nggak? Keluar. Masih lari. Dengerin dulu. Jadi waktu malam Senin dia mau ngaji nih, yang nggak ada rasa dapat apa-apa, keluar terus hujan-hujanan, itu bisa sakit. Kenapa? Karena nggak ada motivasi. Tapi setelah besoknya keluar lagi dengan waktu yang sama, hujan-hujanan, mau dapat uang 1 juta, nggak bakal sakit karena hatinya udah duluan apa? Girang duluan, seneng duluan. Karena udah dapat uang. Ngerti nggak maksudnya? Iya ngerti. Kayak gitu nggak kita? Kayak gitu. Rata-rata pasti. Bener kan? Kalau banyak duit udah siap. Ini enggak, ini kan ini aja begini kan. Iya. Kalau mau dapat duit, buat hujan sambil geledek, Iya. nggak sakit besok kita itu. Parah itu. Bener kan? Betul. Tapi kalau nggak dapat duit nih, kita maksain jalan hujan-hujanan. Sakit. Gara-gara gua malam ini kata jalan situ. Pasti punya alasan gara-gara jalan sini lah, gara-gara inilah, gara-gara ngaji lah gitu kan. Iya. Tapi kalau seandainya uang kagak bakal ngomong gara-gara karena nggak sakit. Enggak sakit. Sekarang Paham maksudnya? murah. Nah, ini jadi buat rumusan. Standby lah setiap detik, setiap hari, setiap bulan, bahkan seumur hidup. Standby lah dia saat kita harus girang sebenarnya. Harus standby, harus seneng gitu. Ngerti nggak kira-kira ini? Jangan kebentuk masalah langsung ya. Oke ya. Happy aja lah gini. Enjoy. Tar dulu. Yang saya maksud tuh contoh yang kayak tadi. Iya. Gitu. Jadi kalau dikatakan dibilang obat penyakit bisa. Cuman bunga berbentuk ya, karena jatuhnya ke imun, ke jiwa. Bener. Nah, itulah yang saya maksud. Peneliti, para kedokteran, ya dari dulu sampai sekarang, orang sakit itu tergantung kondisi imun, ketahanan tubuh kan. Begitu. Kenapa berhubungan sama COVID-19? Nah, ini untuk memperkuat kita. Artinya, cara pakainya ya sudah, itu memang sudah takdir. Kita harus akuin memang ada yang namanya COVID-19. Bakteri itu ada. Caranya gimana berarti? Ya girang aja kita sama Allah udah. Iman aja sama Allah tapi dengan girang yang kayak dapat mau duit gitu loh. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Ya ini bukan berarti melebihi takdir Allah. Insya Allah imun kita kuat, terbebas. Yang makanya akhirnya jadi pada kena, karena kan yang tadi tuh Pak jawaban ente, terdoktrin terus-terusan bener kan? Jiwanya down. Rasa takut ya. Iya, down. Akhirnya baru bukan COVID ya, baru kena angin aja udah. Karena udah down duluan. Itu yang pertama. Yang kedua, contoh kedua, ya kita jalan tengah malam, jam 2 malam, ya kan? Kita tahu tuh pohon serem. Kalau lewat doang mah nggak berani kan? Nggak berani. Tapi kalau ditelepon sama bos, ya samperin duit 5 juta, berani nggak jalan? Berani. Berani, diberani-beraniin, Dibela-belain. dibela-belain. Rasa iseng yang ada pohon itu kita lewatin, hilang. Hilang. Bener nggak? Karena depannya ada duit. Nah itu, ngerti nggak maksudnya ini? Ada tujuan. Karena girangnya saking girangnya tuh ya. Wah, betul. Nah, jadi maksudnya girangnya itu artinya dengan girang beriman sama Allah. Begitu sebenarnya. Iya. Paham nggak maksudnya kira-kira? Jadi ada yang namanya tuh kanker, tumor, apalah berbagai macam penyakit. Tetap kalau imun kuat mah insya Allah. Paham nggak kira-kira?
Nah, imun itu bisa kuat kalau jiwanya kuat kan gitu. Nah, jiwa bisa kuat kalau ketenangannya kuat sama Allah. Paham nggak kira-kira? Iman sama iman harus seimbang. Iya. Sana Antara iman sana ya. Iya betul. Ya, tapi masuk akal dulu ke ini. Masuk. Ini kan kita bukan ada mau siapa yang pintar saya yang pintar, kita lagi diskusi, betul. lagi merenung, ya kan? Iya. Karena gini ya, hemat saya, ya penyakit apapun gitu, itu biar gimana pun di badan kita ini sebenarnya udah ada sarangnya. Kalau kayak magnet, badan kita udah magnetnya gitu kan. Jadi bukan dari sono kemari gitu. Tapi kalau imun turun nih, keluar sakit. Gitu. Paham ya? Si imun berarti dia. Iya, artinya nggak usah ngomongin corona lah. Kita anggap aja dulu waktu corona belum ada. Iya kan? Tetap aja kan, kalau umpamanya stres, tekanan batin, ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, sakit. Betul. Iya, betul ya? Iya. Tapi kalau ada urusan anak itu, baru lah kita tawakaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi berarti problemnya, ya kerucutnya adalah kenapa orang bisa sakit? Karena problem disimpan di dalam hati. Betul nggak kira-kira? Itu. cocok. Lari. Paham ya? Iya. Jadi kalau udah tekanan batin, Mikirin terus. itu stres. Penyakit. Iya, begitu ya? Iya betul. Gitu. Coba ayo. Jangan iya. Pikiran mau pikirin mana? Kalau dibangun apalagi bahasanya yang di dalam lah, yang nggak kelihatan kayak batu perahnya tumor itu ya. Itu kita pikirin gitu. Nah iya. Akhirnya kena gua merembet. Nah, Kemarin ke penopani, mati bang. Pikirin lain. Kalau misalnya kita, wah, secara mau kayak gila yang kayak tadi gitu kita dapat ruang, ya mungkin berkurang kan rasa sakit sedikit berkurang. Obat itu pasti akan datang. ya makanya berarti kan rumusnya atau caranya itu kan berarti andai Allah kasih ujian kita lagi sakit kan emang udah ketetapan kan? Paham nggak nih kira-kira? Tidak menyakiti. Emang udah dikasih ketetapan sama Allah bawahnya sakit doi udah ya sudah terima itu, cuman caranya jangan sampai sakit itu menjadikan problem. Artinya problem yang kemarin kita bahas di rumah Pak RT, redo aja, ini yang jadi masalah nggak redo. Betul. Iya kan? Bruto terus. Kalau nggak redo kan akhirnya imun malah tambah parah. Memang sulit banget itu. Bagaimana mau redo, orang lagi sakit suruh redo. Tapi kalau kita, nah baru nih tahap kedua kita masuk ke dalil. Tapi kalau udah Allah bilang ya, Billahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, lapis langit dan bumi itu milikku kata Allah semuanya beserta isi-isinya. Artinya ya kita ini kan berarti milik semua, milik Allah. Bener kan? Ya udah tinggal terserah Allah kan. Mau diapain? Mau diapain aja, bener nggak kira-kira? Betul. Itu. Sama juga kayak santet gitu ya, kayak teluh, wudu, leak apalah. Karena setiap hari kita gua santet tuh, lama-lama orang stres. Kita gituin terus, bener lah. Karena udah kedoktrin terus kan sama omongan kayak gitu. Gua takut buat ini gini, gua takut dia punya ginian. Padahal mah nggak punya, cuman karena udah rasa takutnya di dalam. Akhirnya matinya karena rasa takut itu. Iya. Kalau tidur, Iya kan? Mikirin. Aki bilang kalau jam tidur malam. Iya, sekarang berarti gini saya tanya, selanjutnya saya tanya. Berarti omongan di lingkungan membahayakan nggak? Bahaya. Membahayakan. Iya kan? Iya. Karena tanpa dalil semua kan? Iya. Tanpa rujukan.
Gitu. Jangan di sore-sore lu, ntar begini-begini. Asal kita tanya, kata siapa? Katanya begitu tuh. Jangan Berarti dilihat- tanpa rujukan kan? Jangan dilihat atas